Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita 2 minggu sekali saling belajar dan mengajar ilmu agama setelah kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan kita libur karena kemarin ulun di bulan Sya'ban menunaikan ibadah umroh, kemudian disusul oleh bulan suci Ramadan. Kita semua sedang sibuk dengan ibadah berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada akhir daripada bulan Syawal kita dapat kembali berkumpul bersama di dalam Musalla Al-Hidayah, musalla yang kita cintai ini, untuk melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyingkap segala hijab dan dinding dari hati-hati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan, baik itu puasa, salat yang fardu maupun yang sunnah. Begitu pula Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa rawal Bazzaru bi isnadin hasan Ar-rahimu hajanatun mutamassikatun bil arsh takallama bilisanin zaliqin Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani fayaqul Allahu tabaraka wa ta'ala ana ar-rahmanur rahim wa inni syaqaqtur rahima min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man battakaha battaktuh. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya yang hasan, dengan sanadnya yang baik, derajat hadisnya adalah hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu hajanatun mutamassikatun bil arsh. Rahim itu ibarat kail yang menempel dengan arsh. Hajana itu stik atau kail yang biasa digunakan untuk memintal benang untuk ditenun. Ada kailnya, ada stiknya, benang disusun di situ, kemudian dipintal untuk dijadikan kain. Itu hajanah. Mutamassikatun yang berpegang, menempel dengan arsh. Itulah ibarat rahim. Takallama bilisanin dhaliqin. Dia berbicara dengan lidah yang fasih. Allahumma, dia berdoa, ya Allah, sil man wasalani, sambunglah hubungan dengan orang yang menyambung saya, waqta' man qata'ani, dan putuskanlah hubungan orang yang memutuskan saya. Itu kata rahim. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, menjawab doanya itu, Anar Rahmanur Rahim, aku adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa inni syaqaqtur rahima min ismi, dan sesungguhnya aku telah membelah Ar-Rahim min ismi, daripada namaku. Silaturrahim menjalin hubungan persaudaraan. Rahim itu adalah pecahan dari nama Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambungnya, menjalinnya,
wasaltuhu, aku akan menyambungnya, aku akan menjalin hubungan dengannya, kata Allah. Wa man battakaha battaktuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan dia. Jika kita ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi tenang dan tentram, maka biasakan untuk menjalin silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat dan keluarga kita, mempererat hubungan dengan mereka dan juga dengan para sahabat-sahabat kita. Maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan menjalin hubungan dengan kita sehingga ruh kita, hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ketakutan dan tidak akan pernah bersedih. Itulah kenapa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada takut, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala bercerita tentang pengalamannya di saat sedang mengembara. Kata beliau, aku pernah berjalan di dalam suatu perjalanan. Kemudian aku melewati hutan belantara. Karena waktu sudah sangat petang dan sebentar lagi waktu maghrib akan masuk, aku pun berhenti di hutan itu dan bermalam di sana. Aku saksikan hutan itu sangat dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Aku mendengar suara auman serigala, mendengar suara singa, dan di sekelilingku ada ular lalu lalang pergi masuk ke sarangnya. Tetapi aku sama sekali tidak merasa takut, sehingga aku tidur di malam itu dengan lelapnya. Setelah masuk waktu subuh, aku terbangun dan sholat subuh. Kemudian aku lanjutkan perjalananku. Ketika aku berjalan jauh dan waktu sudah mulai petang, aku kembali beristirahat di suatu hutan yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan hutan yang sebelumnya. Tidak begitu rindang dan belantara, biasa. Tapi kali ini, kata beliau, aku merasa sangat ketakutan. Sampai pada malam itu aku mendengar kepakan sayap burung pipit. Suara kepakan sayap burung pipit itu, aku ketakutan sampai gemetar, kata Abul Hasan Asy-Syadzili. Sehingga saya heran. Malam kemarin ketika aku berada di hutan belantara yang dipenuhi dengan binatang buas dan ular berjalan di sekelilingku, aku tidak ketakutan sama sekali hingga aku tertidur dengan lelap. Tapi aneh, malam ini aku berada di hutan yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan hutan sebelumnya. Bahkan tidak terdengar suara binatang buas dan tidak ada ular, hanya mendengar suara kepakan burung pipit. Aku ketakutan sampai gemetar. Akhirnya terdengar suara mengingatkan kepada Abul Hasan Asy-Syadzili, wahai Abul Hasan, kemarin malam ketika kamu berada di hutan sebelumnya, engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, makanya kamu tidak merasa ketakutan. Dan hari ini, malam ini, hatimu kosong daripada Allah Subhanahu wa taala, makanya engkau ketakutan. Maka kata beliau, barulah aku sadar bahwa yang membuat aku berani dan tidak merasa takut itu adalah di saat hatiku bersama Allah Subhanahu wa taala, di saat batin dan ruhku terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sejak itu, kata beliau, aku mendapat pelajaran penting di dalam pengembaraanku.
Aku tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala dan aku selalu menjalin hubungan dengannya melalui zikir. Terus aku berzikir sehingga aku selalu bersama Allah. Pantas Abul Hasan Asy-Syadzili menjadi wali besar, bahkan menjadi pelopor tarekat Asy-Syadziliyah rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Nah, di antara jalan agar rohani kita, batin kita, hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menjalin tali silaturahim. Kita perkuat, kita pererat hubungan antara kita dengan orang tua kita sendiri. Kita kunjungi mereka, kita datangi mereka, kita bawakan oleh-oleh untuk mereka. Begitu pula saudara kita, begitu pula sahabat-sahabat kita. Karena itu akan menjadi penyebab terhubungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa celaka dan celaka orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Jangan mimpi bisa masuk surga. Karena orang yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, kendati pun ia meninggal di tengah-tengah Ka'bah, tempat yang paling mulia itu, kiblat seluruh umat Islam sedunia. Orang ini memutus tali silaturahim, lalu kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan meninggal di sana, tetap dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memutus tali silaturahim. Hati-hati, apalagi orang tua sendiri. Bertahun-tahun tidak tegur sapa dengan orang tua. Terkadang hanya karena masalah sepele. Ada yang karena membela bini, ada yang karena membela anak. Naudzubillah, orang tua dikorbankan. Hati-hati, taubat sekarang juga. Kamu baca Quran setiap hari, qiyamul lail setiap malam, salat fardu berjamaah, puasa setiap hari puasa sunnah, setiap kali ada puasa dia puasa sunnah. Tapi hubungan antara dia dengan orang tuanya retak, sia-sia. Jangan mimpi kamu masuk surga. Jangan mimpi masuk surga. Setiap menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan barusan, atau setiap 4 rakaat setelah sholat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ente baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya memohon kepadamu ridha dan surgamu, dan saya berlindung denganmu daripada murka dan nerakamu. Tapi kamu tidak menjalin hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan sahabat, Allah tidak akan kabulkan doa kamu. Sejuta kali kamu ucapkan itu tetap tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Silaturahim kamu retak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada Rahim bahwa orang yang menyambung kamu akan aku sambung, dan orang yang memutuskan kamu pun akan aku putuskan. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Na'udzubillah. Kalau kamu sudah tidak punya hubungan dengan Allah, berarti kamu matrud an babillah, terusir dari pintu Allah, dan itu adalah hakikat laknat. Arti laknat, arti mal'un adalah orang yang terusir dari pintu Allah. Na'udzubillah min dzalik. Al-hajanatu bi fathil ha'il muhmalati wal jim. Kalimat hajanah, huruf ha-nya berharakat fathah, muhmalah artinya tidak bertitik ha, bukan kha. Kemudian wal jim, dan huruf jimnya juga fathah, al-hajanah, begitu. Apa artinya? Wa takhfifin nun, dan huruf nunnya takhfif, tidak ditasydid, al-hajanah, bukan al-hajannah, al-hajanah. Artinya adalah sinnaratul mirzal. Sinnaratul mirzal, setik mesin tenun yang manual, ada stiknya kan. Nah, di situ tempat kita mengaitkan benang. Yakni stik besi untuk menenun kain tersebut adalah al-hadidatul aqfa, yaitu besi panjang yang melengkung supaya benang itu betul-betul nyangkut di situ.
ada baitnya di dalam besi tersebut, stik besi itu kayak besi as, tapi ada baitnya di ujung untuk bisa menggantungkan benang di sana supaya bisa menenun kain. Allati yu'allaqu bihal khayt. Nah itu yang digantungkan atau dikaitkan dengan besi itu al-khayt, benang. Ya, pian lihat sendiri bagaimana alat pemintal benang, penenun kain zaman dahulu secara manual. Mesin tekstil manual, bukan mesin tekstil sekarang pakai mesin betulan, manual. Zaman dahulu kan begitu, ada besi-besi asnya banyak untuk menggantungkan benang di sana, kemudian dipintal sampai jadi kain. Nah itu disebut dalam bahasa Arab hajanah, sinnaratul maghzal atau bighzal. Itu perumpamaan. Laksana besi stik yang kita gunakan untuk menenun kain, itu perumpamaan rahim yang bergantung di atas arash. Begitu. Sebagaimana besi itu bergantung di mesin tenun, maka rahim ini juga bergantung di arash seperti itu. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyambung hubungan dengan orang yang menyambungnya dan memutuskan hubungan terhadap orang yang memutuskannya. Waliyadzubillah. Wal Bazzaru, masih Al-Bazzar meriwayatkan, thalathun muta'alliqatun bil arash. Ada 3 hal yang bergelantungan di arash. Pertama ar-rahimu, rahim yang kita bicarakan tadi, persaudaraan, kekerabatan, tali persaudaraan, tali kekerabatan. Rahim. Taqulu, ia mengatakan, Allahumma inni bika, ya Allah sesungguhnya saya ini ada dengan kamu, dengan engkau, dengan berkat ciptaanmu sehingga saya ada. Fala uqta, maka jangan sampai saya ini diputuskan ya Allah. Engkau yang menciptakan saya, keberadaan saya dengan perantaramu, maka jangan sampai saya ini diputuskan ya Allah. Itu ucapan rahim ketika ia bergelantungan di arash, seperti bergelantungannya besi stik di mesin tekstil tadi. Kemudian wal amanatu, yang kedua adalah amanat. Taqulu, amanat ini mengatakan, Allahumma inni laka fala ukhanu, ya Allah sesungguhnya saya ini milikmu, maka jangan sampai saya ini dikhianati ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh amanat ketika ia bergelantungan di arsy. Wan ni'matu, dan yang ketiga adalah nikmat. Kenikmatan juga ada, bergantung di arsy. Taqulu, kenikmatan itu mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni bika, sesungguhnya keberadaan saya ini bika, dengan berkatmu, dengan perantaramu. Engkau yang ciptakan saya ya Allah. Karena berhubung engkau sudah ciptakan saya, kenikmatan, apa kata nikmat? Fala ukfar, maka jangan sampai saya diingkari. Ini doa 3 macam hal dikabulkan oleh Allah. Rahim berdoa agar terus disambung, agar terus dijalin silaturahim, Allah kabulkan. Amanat juga memohon kepada Allah agar jangan sampai dikhianati, dilaksanakan sesuai pada tempatnya, dikabulkan sama Allah. Nikmat juga demikian, minta agar jangan sampai diingkari, dikabulkan sama Allah. Maka apabila ada yang tidak menjalankannya, tidak menyambung silaturahim, tidak pula menjalankan amanat, dan tidak pula mensyukuri nikmat, maka dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengabulkan permintaan 3 hal ini, dan kamu tidak menjalankannya, berarti kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memutus silaturahim, kamu akan berhadapan dengan Allah. Yang tidak amanat dalam mengemban amanat, tidak amanat, padahal dipercayakan amanat kepadanya tapi dia berkhianat, kamu akan berhadapan dengan Allah.
yang kufur, ingkar terhadap nikmat, kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal Bazzaru, dan Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan, wal lafdhu lahu, dan lafadznya ini adalah lafadz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan. At-tabi'u mu'allaqun biqa'atil 'arsy. Riwayat ini mengatakan bahwa at-tabi' ada stempel, mu'allaqun bergantung, biqa'atil 'arsy, di pekarangan 'arsy. Ada juga stempel di situ bergantung. Fa idza ishtakatir rahim, maka apabila rahim mengadukan, wa umila bil ma'asi, dan apabila maksiat dilakukan, wa yutri'a 'ala Allah taala, dan apabila lancang terhadap Allah, maksudnya rahim mengadu bahwa ia diputuskan, tidak dijalin lagi, dan maksiat dilakukan, dan Allah taala dilancangi, maksudnya berani lancang melakukan perbuatan terhadap Allah, ba'athallahu tabi'a, maka Allah taala akan kirim stempel itu, fayatba'u ala qalbih, maka stempel itu pun menyetempel di atas hati orang ini yang memutuskan tali silaturahim, yang melakukan maksiat, yang lancang terhadap Allah, distempel oleh stempel tersebut atas hatinya, fala yaqilu ba'da dzalika syai'a, maka orang ini tidak akan memahami setelah itu akan sesuatu pun, hatinya ditutup sehingga tidak mau mendengar nasihat. Fala yaqilu syai'a, tidak akan pernah memahami akan sesuatu pun. Diingatkan dan ditakut-takuti dengan azab Allah, dia biasa-biasa saja, seakan-akan tidak berdosa. Sudah diberitahu bahwa memutuskan silaturahim bahayanya sedemikian rupa, setelah pulang kembali ke rumah biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali. Jangan-jangan hati kamu sudah distempel oleh stempel yang bergantung di pekarangan arsy itu. Waliyahzubillah. Oleh karenanya berusahalah sekarang untuk membenahi hidup kita. Mudah-mudahan belum sampai stempel itu menyetempel hati kita. Ayo jalin kembali hubungan kepada orang-orang yang kita putuskan. Kemudian jangan lagi melakukan maksiat dan berbuat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai stempel itu datang dan mencap di dalam hati kamu, sehingga nanti kamu sudah tidak akan memahami, tidak punya akal lagi sudah untuk memahami sesuatu. Tidak akan pintar lagi, tidak akan cerdas lagi, bingung. Na'udzubillah min dzalik. Diberi nasihat enggak dengarkan. Wa akhraja syaikhan. Asy-syaikhan mengeluarkan, maksudnya meriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Syaikhan itu Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, hormati tamu. Itu termasuk tanda keimanan kita dengan Allah dan hari akhir. Kalau kita tidak menghormati tamu, berarti iman kita dengan Allah dan iman kita dengan hari kiamat kurang. Ragu-ragu kamu. Ciri-ciri orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, dia menghormati tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya ia menyambung silaturahim, menjalin hubungan persaudaraannya. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yakni hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaknya ia mengatakan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi kalau mau bicara, pikir-pikir dulu, baik atau tidak. Jika ternyata baik, silahkan kamu ucapkan. Jika ternyata tidak, lebih baik diam, gak usah ngomong. Lau kana al-kalamu min fiddatin lakana sukutu min zahabin.
Andai kata berbicara itu adalah perak, maka berdiam itu emas. Pilih mana, perak apa emas? Pasti kita milih emas kan? Udah, pilih diam aja, jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong kamu. Man kathura kalamuh kathura khata'uh, wa man kathura khata'uh kathurat dunubuh, wa man kathurat dunubuh kathura adzabuh. Barang siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya. Ada lagi yang mengatakan kathura siktuh, akan banyak ketergelincirannya. Banyak ngomong itu pasti ada yang salah itu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak juga dosanya. Orang yang banyak dosa, besar juga kelak azabnya. Waliyadzubillah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengulum batu di mulutnya selama kurang lebih 12 tahun. Mengulum, bukan gulaan yang dikulum, batu. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Beliau menjawab, batu saya letakkan di mulut, sehingga apabila saya akan berbicara, saya akan mengeluarkan batu itu terlebih dahulu dari mulut saya. Sementara saya mengeluarkan batu dari mulut, saya sempat berpikir dulu, ini yang akan saya ucapkan bagus apa tidak? Kalau ternyata bagus, saya keluarkan batu itu dari mulut dan saya akan berbicara. Tapi kalau ternyata tidak bagus, saya tidak jadi mengeluarkan batu itu dari mulut saya. Begitu beliau melatih lidahnya agar tidak berbicara yang tidak baik, berbicara yang sia-sia. Bagaimana dengan kita yang bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini? Karena lidah itu kadang bisa keceplosan, tapi kalau ada batunya ya nggak bisa ngomong. Itu cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Luar biasa. Hati-hati lidah, jaga dengan baik. Jangan sembarang berbicara. Wa akhraja aidan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a ay yu'akhkhara wa huwa bi dhammi awwalihi wa tashdidi thalithihi al muhmali wa bil hamzi lahu fi atharihi ay ajalihi fal yasil rahimah. Dan keduanya Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis aidan pula. Isinya man ahabba ayyub sata lahu fi rizqih, barang siapa yang senang bahwa dibentangkan baginya dalam rezekinya, maksudnya diluaskan rezekinya. Wa yunsa'a ay yu'akhkhara, dan ditangguhkan. Wa huwa bi dhammi awwalihi, itu kalimat yunsa'a itu dhammah awalnya, wa tasydidi tsalithihi, berarti ditasydidkan huruf ketiganya yaitu sin. Wa yunassa'a, berarti wa yunassa'a, yunassa'a, tasydid huruf ketiganya yaitu huruf sin. Wa yunassa'a al muhmali, yaitu huruf sin yang tidak bertitik, bukan shin tapi sin. Wa bil hamzi, dan di akhirnya ada huruf hamzah. Dan yang ingin ditangguhkan lahu baginya fi atharihi, pada peninggalannya, ai ajalihi, maksud peninggalannya ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya, begitu. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menjalin silaturahim, menyambung tali persaudaraan, mempererat dan memperkuatnya. Dulu aku banyak penghasilan kalau bekerja, sekarang menurun, tidak kayak dulu lagi. Kenapa? Jangan-jangan kamu putus hubungan silaturahim antara kamu dengan orang tuamu, atau jangan-jangan kamu putus tali silaturahim antara kamu dengan saudara-saudarimu, atau jangan-jangan kamu putus tali silaturahim antara kamu dengan sahabat-sahabatmu. Ini nih sebabnya nih.
kamu tidak semaju dulu, bahkan penghasilanmu merosot drastis, bahkan bangkrut. Gara-gara apa? Kamu memutuskan silaturahim. Kadang masalahnya sepele dan kita tidak sadar bahwa itu permasalahannya. Bukan usahanya yang bermasalah, tapi dosa kamu itu yang membuat kamu terhalang dari rezekimu. Kalau kita belajar seperti ini kan kita bisa introspeksi diri, kita bisa ada bahan renungan, tahu. Tapi kalau nggak belajar nggak tahu kita. Nah ini. Jadi ingat, kenapa usaha saya sekarang tidak semaju dulu? Pikirkan, jangan-jangan ada orang yang kamu putuskan tali silaturahim dengan dia. Nah sekarang kamu betulkan itu, kamu jalin kembali, kamu jaga dan pelihara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi aw yunassa'a fi atharih ay ajalihi falyasil rahimah. Sama aja ini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menyenangkan akan dia, an yubsata lahu fi rizqihi, bahwa diluaskan baginya dalam rezekinya, au yunassa'a fi atharih, atau dipanjangkan umurnya, ay ajalih, ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menjalin silaturahimnya, menjalin dan mempererat hubungan persaudaraan. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Tirmidzi, dan juga Tirmidzi, walabdu lahu, dan lafadznya adalah lafadz hadis Tirmidzi. Nah, ini ada sedikit perbedaan lafadz saja. Kalau isinya sama. Kalau yang pertama itu lafadznya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Kalau ini lafadznya man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, sama aja. Ahabba itu barang siapa yang suka, yang senang, yang suka diluaskan rezekinya. Kalau ini man sarrahu, barang siapa yang menggembirakan hatinya, menyenangkan dia bahwa diluaskan rezekinya. Ya sama aja sih. Kuncinya jalin silaturahim, jangan diputus. Qala ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansa'atun fil athar ay biha az-ziyadatu fil amal fil umri. Salah ini nih, cetakannya parah, banyak sekali salahnya. Masa az-ziyadatu fil amal, fil umri ini bukan lam tapi ra. Tirmidzi juga meriwayatkan, dan lafaz hadis yang diriwayatkan Tirmidzi adalah qala Rasulullah bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab keturunan kalian sesuatu yang kalian bisa menghubungkannya dengan nasab tersebut akan arhamakum, tali persaudaraan kalian. Jadi kita dianjurkan untuk bahasa Banjarnya itu becuur, ya, becuur, bertanya kepada satu sama lain, fulan itu ada hubungan keluarga katanya dengan kakek saya. Oh iya benar, kakek kamu siapa namanya? Kakek saya namanya Suwanang Amat. Oh, Suwanang Amat itu berdiri sana lawan Utuh Kijang. Oh iya, Utuh Kijang tuh sama-sama anak Amat Unjun. Oh iya. Oh, jadi Suwanang ini dengan Utuh itu sama-sama anak Amat Unjun. Iya, berarti Kai Ikam kayak aku berdiri sana. Iya. Berarti kita sepupu 2 kali. Iya. Tahu akhirnya kan berkat becuur. Nah, itu dianjurkan itu. Dianjurkan. Katanya saya punya keluarga di daerah Simpang 4 ini. Jadi saya pengen cari tahu siapa keluarga saya di sini. Nah, nanti ketika saling mengetahui, sudah jalinlah tali persaudaraan silaturahim. Disuruh oleh Nabi SAW untuk mempelajari garis keturunan kalian agar kalian bisa menjalin silaturahim. Fa inna silaturahim, karena sesungguhnya menjalin silaturahim mahabbatun fil ahli, menambah rasa kasih sayang dalam keluarga. Masratun fil mal, akan menambah banyak dalam harta, rezekinya tambah bagus. Mansa'atun fil athar, ay biha az-ziyadatu fil umur, yaitu akan menambahkan di dalam umur, memperpanjang umur. Ay biha
yaitu dengan silaturahim az-ziyadatu akan bertambah fil umri, di dalam umur. Wa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi Zawaid wa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi Zawaidil Musnad wal Bazzaru bi isnadin jayyidin wal Hakimu man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yurfa'a anhu mitatus su'i falyattaqillaha wal yasil rahimah, gitu. Dan Abdullah ibn al-Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, menyebutkan fi Zawaidil Musnad, fi Zawaidil Musnad, maksudnya di dalam kitab tambahan musnadnya ayahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ada punya musnad, namanya Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya Abdullah menambahkan beberapa riwayat di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dengan Zawaidul Musnad, tambahan-tambahan yang ada di kitab musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menambahkan siapa? Anaknya sendiri, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Wal Bazzar, dan Imam Bazzar juga meriwayatkan bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Wal Hakim, dan Al-Hakim juga meriwayatkan. Biasanya kalau Hakim meriwayatkan itu ada di dalam kitab Mustadraku Asy-Syaikhain. Mustadraku Asy-Syaikhain itu karangan Al-Hakim. Beliau mengumpulkan hadis yang sama syaratnya dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, sehingga beliau memilih hadis tersebut untuk dibukukan lagi. Walaupun Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, tapi Hakim meriwayatkannya dan syaratnya sama seperti syarat As-Sahihain, Al-Bukhari dan Muslim. Mustadrakus Sahihain atau Mustadrakus Syaikhain, Bukhari dan Muslim. Apa isi riwayat hadisnya? Man sarrahu an yumadda lahu fi umri, barang siapa yang senang akan dia bahwa dipanjangkan umurnya, wa yurfa'a anhu mitatus su, dan akan diangkat darinya kematian yang buruk, artinya tidak akan su'ul khatimah, pasti husnul khatimah. Apa syaratnya? Pertama, falyattaqillaha, hendaknya ia takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, wal yasil rahimah, dan hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya. Wal Bazzaru bi isnadin la ba'sa bih wal Hakimu wa sahhahahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala maktubun fit Taurah man ahabba an yuzada fi umrihi wa fi rizqihi falyasil rahimah. Sama aja juga. Al-Bazzar meriwayatkan dengan isnadnya la ba'sa bih, ya tidak apa-apalah, artinya hadisnya bisa diambil. Wal Hakim, dan Hakim juga meriwayatkan wa sahhahahu, dan Hakim mengatakan ini hadis sahih. Annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, man ahabba an yuzada fi umri, barang siapa yang suka, senang, cinta agar ditambahkan umurnya, wa fi rizqih, dan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menjalin silaturahim. Wa Abu Ya'la, wallahu a'lam, banyak ya, intinya ya begitu-begitu semua, isinya begitu-begitu semua, artinya banyak sekali riwayat yang menyebutkan itu, bahwa silaturahim itu membawa keberuntungan bagi pelakunya, rezekinya tambah luas, kemudian ajalnya akan ditangguhkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, kemudian dia terhindar daripada su'ul khatimah. Apabila meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan itu adalah puncak impian dan harapan para orang-orang yang soleh, bahkan para nabi dan rasul. Di antara doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkan saya dalam keadaan muslim dan ikut sertakan saya dengan orang-orang soleh. Nabi berdoa seperti itu, para wali pun begitu. Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar, beliau menyebutkan doanya, fa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Apabila engkau wafatkan kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan muslim semuanya. Dan
Sudahilah usia kami, umur kami ini dengan sebaik-baik kematian, kesudahan. Itu adalah doa para anbiya dan para aulia, minta agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan wali ini. Nah, di antara sebab seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah menjalin tali silaturahim, menjalin hubungan persaudaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.